Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Owen Haryadi, BP 19102111027. Saya dari program studi Agroteknologi jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Nama saya Muhammad Al-Ghifari, PT 1910212016. Saya Sukamto, BP 1910212012. Akan nama saya Aprina Tia Sandi, BP 1910211036. Perkenalkan, nama saya Indah Putriyanti, BP 1910212004. Perkenalkan, nama saya Resti Hayati, BP 1910211016. Stomata menurut bahasa artinya adalah mulut. Sedangkan menurut istilah stomata adalah bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm. Stomata ini diapit oleh sepasang sel penjaga atau buat sel. Stomata ini biasa terletak di batang bunga dan pada umumnya terletak di bawah epidermis daun. Utama stomata adalah pertukaran gas seperti CO2 atau karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Sederhananya, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen yang berguna untuk manusia dan hewan. Selama siang hari, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis terdifusi masuk ke daun lewat stomata. Massa jenis atau densitas atau dapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Banyak sedikitnya stomata mempengaruhi kerapatan atau densitas stomata pada daun. Selanjutnya yaitu faktor yang membedakan densitas stomata pada tumbuhan, yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari akan merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Stomata akan menutup apabila intensitas cahaya dan temperatur serta penguapan air terjadi secara berlebihan. Cahaya matahari akan merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Suhu dapat mempengaruhi karena pada pagi hari suhu lingkungan masih seimbang dengan suhu tubuh tumbuhan. Sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya yang disebut sebagai sel tetangga. Sedangkan sel tetangga sendiri adalah sel yang berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur lebar dalam celah dan gerakan sel penutup. Berdasarkan susunan sel tetangga, maka stomata pada tumbuhan dikotiledon dikelompokkan menjadi 4, yaitu anomositik, anisositik, parasitik, serta diasitik. Yang pertama yaitu anomositik. Anomositik adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Yang kedua yaitu anisositik. Anisositik yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu parasitik. Parasitik yaitu sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup atau celah. Kemudian yang keempat yaitu diasitik. Diasitik yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 buah sel tetangga. Baik, selanjutnya materi tipe stomata berdasarkan letak penebalan lini sel penutupnya. Yang pertama yaitu tipe Amaryllidaceae. Tipe ini berbentuk seperti ginjal jika terlihat dari atas. Lini sel bagian punggungnya terlihat lebih tipis, sedangkan pada bagian perut terlihat lebih tebal. Lini sel bagian atas dan bawahnya terjadi penebalan pada kutikula. Dan
Tipe ini terdapat pada tanaman dikotil. Yang kedua yaitu tipe Helleborus. Bentuknya juga seperti ginjal. Dinding sel pada bagian punggungnya terlihat lebih tipis dan bagian perutnya juga terlihat lebih tipis. Pada bagian atas dan bawah terlihat lebih tebal. Yang ketiga yaitu tipe Graminae. Bentuknya seperti halter. Dinding sel penutup bagian tengahnya terlihat lebih tebal yang berfungsi untuk penopang bagi halter tersebut. Masing-masing ujung dinding selnya tipis, sedangkan pada bagian atas dan bawahnya terlihat lebih tebal. Dan yang terakhir yaitu tipe Mnium. Bentuknya juga seperti ginjal, dan pada bagian perutnya terlihat lebih tipis. Selanjutnya materi tipe stomata berdasarkan penyebarannya pada tanaman. Yang pertama yaitu tipe apel, di mana stomata hanya tersebar pada bagian bawah daun saja. Contohnya pada tanaman apel, murbei, peach, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tipe kentang, di mana lebih banyak terdapat pada bagian bawah daun dan sedikit pada bagian atas daun. Contohnya pada tanaman kentang. Yang ketiga yaitu tipe oat, di mana stomata terdapat pada epidermis bagian atas daun dan sisi bawah daun. Yang keempat yaitu tipe lili hutan, di mana stomata hanya terdapat pada epidermis atas daun saja. Yang kelima yaitu tipe Potamogeton, di mana stomata tidak terdapat sama sekali. Bagian-bagian stomata antara lain: 1. Sel penutup. Sel penutup merupakan sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. 2. Sel tetangga. Sel tetangga merupakan sel yang berdampingan atau yang berada di sekitar sel penutup. 3. Celah. Di antara kedua sel penutup terdapat celah atau porus yang berupa lubang kecil. 4. Ruang udara dalam. Ruang udara merupakan ruang antar sel yang memiliki fungsi ganda dalam fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Berdasarkan letak sel penutupnya, stomata dibagi menjadi dua. Yang pertama, stomata venofer, yaitu stomata yang letak sel penutupnya berada pada permukaan daun yang berfungsi dalam memudahkan proses pengeluaran air, contohnya tumbuhan hidrofit. 2. Stomata cryptofer, yaitu stomata yang letak sel penutupnya jauh di bawah permukaan daun, berfungsi dalam membantu proses penguapan yang berlebihan, contohnya tumbuhan xerophyte. Mekanisme menutup dan membukanya stomata. Proses menutupnya stomata diakibatkan pada saat sel penjaga kehilangan ion K+ dan kehilangan air melalui proses osmosis, sehingga tekanan penjur akan menurun. Adanya klorofil di dalam sel penjaga mengakibatkan sel penjaga dapat melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi CO2. Glukosa larut dalam air, sehingga air di sekitar jaringan sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga, sehingga tekanan penjur akan naik. Tekanan penjur akan mendesak dinding tipis sel penjaga dan stomata akan membuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri meliputi cahaya matahari, konsentrasi karbon dioksida, dan asam absisat. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu adalah jam biologis. Cahaya matahari merangsang sel penjaga untuk menyerap ion K+ dan air, sehingga menyebabkan stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi karbon dioksida yang rendah dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Stomata akan menutup apabila terjadi cekaman air. Pada saat cekaman air, zat pengatur tumbuh asam absisat diproduksi di dalam daun yang menyebabkan membran menjadi bocor, sehingga terjadi kehilangan ion K+ dari sel penjaga dan menyebabkan sel penjaga mengerut, sehingga stomata menutup. Jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedang pada malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup.